Sobat Insta semuanya, di era digital ini pasti segala sesuatu tidak lepas dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat online misalnya seperti itu. Kita bisa melihat ketika Sobat Insta semuanya misalnya belanja online begitu, maka kita akan melihat bagaimana sikap dari penjual ya. Misalnya kita membeli batik begitu, dan ketika kita membeli batik secara online, kemudian penjualnya itu berusaha pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan komunikasi, ya, dengan komunikasi yang jujur, ramah, kemudian responsif, ya. Dan tentu ketika kita misalkan memesan lewat online, kemudian mereka akan menyediakan barangnya sesuai dengan gambar yang kita peroleh itu, kemudian dikirim tepat waktu dan tidak ada kecurangan, tidak ada kebohongan di situ. Barangnya juga berkualitas sesuai dengan ekspektasi ataupun persepsi kita. Maka itu akan membuat sebuah kepuasan di dalam diri penjual dan dia akan reorder lagi, dia akan pesan kembali karena memang komunikasinya berjalan lancar dan itu bisa dibuktikan dengan keramahan tadi, kejujuran dan responsif, dan juga tibanya atau hadirnya barang itu tepat waktu. Inilah komunikasi yang dijalin di era digital ini, di mana orang bisa jual beli secara online. Nah, Sobat Insta semuanya, komunikasi itu memang penting di dalam kehidupan kita, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di dalam kehidupan bermasyarakat, entah itu juga di dalam pelayanan. Ya, itu membutuhkan sebuah keterampilan untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya, komunikasi yang di dalamnya ada kejujuran. Maka di dalam Amsal 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, ya, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Dalam berkomunikasi, Sobat Insta semuanya harus dilandasi dengan takut akan Tuhan, dan di situ ada sifat kejujuran. Sehingga kalau kita ya misalnya menjual sebuah produk ataupun memberikan pelayanan, kita harus didasari dengan komunikasi yang jujur, tidak berpura-pura atau tidak mengalami kebohongan, dan sehingga itu akan membuat orang jadi tidak suka ataupun tidak bisa membangun komunikasi kepada kita semuanya. Karena itu memang Sobat Insta semuanya, mari kita kembangkan keterampilan komunikasi kita berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya kita sebagai pekerja, mari berkomunikasi dengan jujur, jangan bohong, jangan menutup-nutupi segala hal yang tidak benar demi alasan tertentu, tapi bersikap jujurlah. Komunikasi itu ada kejujuran, ada keramahan, dan ada responsif. Jujur itu artinya apa yang kita sampaikan itu keluar dari hati kita dan itu akan sama dengan apa yang kita lakukan. Contohnya misalnya kita beli batik, ya, penjual itu harus jujur, dia apa yang dia sampaikan itu nanti akan sesuai dengan faktanya. Misalnya dia mengatakan, oh kainnya jenis ini, ukurannya seperti ini, warnanya seperti ini, kemudian ketika dikirim dan itu sama, nah itu jujur. Ya. Kemudian ramah berarti dia bisa mendudukkan sikapnya sesuai porsi dengan benar, ya. Ramah, dia bisa membangun keakraban, dia bisa menjangkau isi hati dari pembelinya sehingga pembelinya merasa nyaman dan dia bisa order lagi. Begitu juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga, ketika kita ramah maka orang itu akan ya punya kesan yang baik, ya. Orang bisa ikut melayani Tuhan, orang bisa ikut beribadah, orang bisa datang ke gereja ketika ada keramahan dari para pelayan Tuhan. Dan itu membuat suasana hati yang datang juga akan merasa, ya saya diorangkan, saya diterima dengan baik, bukan dengan kepura-puraan. Ini keramahan. Lalu responsif. Responsif berarti adalah proaktif, ya. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan cekatan, ya, terampil, lincah dan lain sebagainya. Seorang penjual itu harus lincah, harus cekatan, ya, tidak menunda-nunda waktu untuk mengirim dan lain sebagainya.
Dalam bekerja kan kita juga dituntut untuk responsif proaktif, untuk bekerja dengan cekatan, dengan ketepatan dan ketelitian, ya tidak menunda-nunda ataupun menyepelekan pekerjaan. Melayani juga seperti itu, kita harus responsif, melihat kebutuhan orang yang kita layani, apa yang dia butuhkan, kemudian ketika mereka membutuhkan kita, apa kita responsif, proaktif ya, harus datang untuk mendoakan apa segala macam. Itu yang harus dibangun bagi kita sebagai seorang pekerja, seorang hamba Tuhan, seorang ya mungkin yang masih sekolah atau kuliah juga kan harus juga membangun komunikasi dengan baik kepada dosen maupun kepada mahasiswanya. Inilah pentingnya komunikasi, saudara-saudara semuanya. Jadi membangun komunikasi itu berarti membangun kesuksesan pribadi. Kalau kita ingin mengalami kesuksesan secara pribadi kita, maka bangunlah komunikasi itu. Tapi lepas daripada itu adalah komunikasi yang paling utama adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Membangun keintiman pada Tuhan, membangun komunikasi yang ajak ya, yang setiap hari continue bersama Tuhan, dan Tuhan akan berkomunikasi juga kepada kita, akan menyingkapkan, akan menyampaikan hal-hal yang memang harus kita terima dan kita lakukan. Dan Tuhan juga akan berbicara atau memimpin kita untuk membangun komunikasi ketika kita berrelasi dengan orang lain sehingga ada hubungan yang baik. Inilah komunikasi. Sekali lagi, membangun komunikasi berarti membangun kesuksesan pribadi. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam insta, inspirasi untuk kita.